Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah semua baik. Jadi hari ini kita akan belajar fisika kembali, dan sebelum belajar Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Bagaimana hari ini? Apakah anak-anakku datang semua? Siapa yang tidak hadir? Cinta, Arham, Yosi, Fatur, ya, Airil, Ilham. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian yang tidak datang hari ini diberikan kesehatan supaya minggu depan dapat belajar dengan kita kembali di kelas ini, yaitu belajar fisika. Ya. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan untuk anak-anakku membaca. Silakan baca buku apa saja selama 3 menit. Ya boleh 2. Presentasinya sudah selesai. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan satu orang ke depan pimpin. Ya, Feby. Ya, yang lainnya silakan berdiri. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Bela bersama. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih, Feby. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan motivasi. Jadi ini ada gambar 2 mobil. Ada mobil warna hitam dan ada mobil warna putih. Kalau misalkan anak-anakku ada di atas mobil ini dan saat itu melewati polisi tidur, kira-kira mobil mana yang membuat anak-anakku nyaman? Yang warna hitam atau warna putih? Warna? Hitam. Iya. Apa artinya makna dari Ibu memberikan motivasi seperti ini? Ini artinya bahwa anak-anakku itu harus giat belajar, pantang menyerah, dan harus selalu semangat untuk mencapai cita-citanya, supaya suatu saat nanti anak-anakku bisa membeli mobil yang membuat anak-anakku nyaman pada saat melewati polisi tidur. Amin. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu materi minggu lalu. Apa masih ada yang ingat pengertian dari tegangan? Ya, silakan. Adalah pusatnya daya dengan luas penampang. Iya, betul sekali. Jadi tegangan itu merupakan besarnya gaya dibagi dengan luas penampang. Kemudian, apa ada yang masih ingat pengertian regangan? Iya, silakan.
Kegagalan merupakan pertambahan satu benda terhadap panjang awal. Iya, betul sekali. Jadi regangan merupakan pertambahan suatu benda terhadap panjang awal. Ya, sebelum kita masuk di pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah peserta didik melakukan studi pustaka dari materi ajar, buku paket, dan internet, dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis gaya pegas yang dapat menimbulkan elastisitas dengan benar. Yang kedua, setelah peserta didik melakukan studi pustaka dari materi ajar, buku paket, dan internet, dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis hubungan tegangan, regangan, dan modulus elastis dengan benar. Yang ketiga, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama, peserta didik mampu mengimplementasikan persamaan hukum Hooke untuk menentukan nilai konstanta pegas dengan penuh percaya diri. Yang keempat, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama, peserta didik mampu menganalisis grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas untuk menentukan konstanta pegas. Yang kelima, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama, peserta didik mampu merancang penyelesaian masalah melalui konsep hukum Hooke. Dan keenam, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan tanggung jawab dan kerjasama, peserta didik mampu mengolah data percobaan hukum Hooke ke dalam grafik. Dan yang ketujuh, setelah peserta didik berdiskusi, menganalisis data, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan untuk menginterpretasikan grafik hubungan gaya yang bekerja terhadap pertambahan panjang benda dengan percaya diri dan benar. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan teknik penilaian hari ini. Jadi hari ini Ibu akan memberikan 4 macam teknik penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang terdiri dari indikator teliti dan tanggung jawab. Yang kedua, penilaian keterampilan yang terdiri dari indikator menyelesaikan LKPD, presentase, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Ini Ibu akan berikan tes formatif sebentar di akhir pembelajaran. Dan yang keempat adalah tes berpikir kritis. Ini nanti Ibu akan berikan setelah pembelajaran ini selesai untuk mengukur indikator interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Ya, coba perhatikan. Pada gambar tampak 2 mobil yang berbeda. Mobil manakah yang akan terasa nyaman jika melewati jalanan terjal atau polisi tidur? Pajero warna putih. Iya. Kenapa mobil Pajero berwarna putih lebih nyaman dibandingkan dengan mobil warna hitam? Ini kita akan melakukan eksperimen sebentar untuk membuktikan ya bahwa mobil warna putih itu memang nyaman dibanding. Ya, sekarang Nanaku sudah ada di kelompoknya masing-masing? Ya. Ibu bagikan dulu alat-alat yang digunakan. Ambil ya. Ya, silakan dirangkai alatnya. Ya, silakan.
Bantu Ki. Pegang. Ada lubangnya itu kasih masuk. Kenapa goyang-goyang? Tidak anu kah? Coba jelasin. Ya, mulai pakai isi beban. Ya silakan, sudah. Kenapa goyang sekali anumu? Itu tidak tak kancing Mbak itu. Coba sini. Tapi goyang, berarti tidak. Kasih dulu beban itu, kasih beban yang 20. Kasih beban 20 dulu. Mas bajunya kasih masuk. Sudah ikat nih, ukur. Nah, dicatat ya, konversi Ki. Biarkan tenang dulu baru dihitung, diukur. Silakan. Diganti-ganti bebannya ya. Apa? Itu ada nih, semua itu lengkap. Apa itu? Itu tempat ya, nggak usah dibuka. Catat ya, berapa? Ya. Udah yang terakhir ya? 19,5. Ya dijawab ya.
Setelah itu dijawab pertanyaan, ada di LKPD-nya itu, dijawab semua. Ada pertanyaan di LKPD-nya, setelah melakukan percobaan, dijawab. Ganti lagi karetnya dengan pegas. Tidak usah dibuka karetnya, gantung saja pegas di sampingnya. Ya, gantung saja. Ya. Mulai dari yang 20 dulu. Sudah ya? Dijawab itu soal-soalnya di belakang. Ya, silakan kalau sudah selesai dijawab pertanyaannya. Kemudian kita masuk pada sesi berikutnya. Presentase. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya, kelompok yang lain perhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Nama kelompok kami yaitu pertama Aryani Putra, yang kedua Fedi Felisa, yang ketiga Rizky Amin, yang keempat Dwi Putra Said, yang kelima Nurisa Amari. Rumus masalah. Tuliskan rumus masalah terkait gambar di PowerPoint, gambar mobil Pajero dan mobil kuda lama. Menurut kami perbedaan antara mobil Pajero dengan mobil kuda lama pada saat melewati polisi liur. Yang kedua, hipotesis. Tuliskan dugaan sementara Anda hipotesis berdasarkan rumusan masalah. Alasan mobil putih yang lebih bagus adalah karena perbedaan kualitas atau badan shock rear yang dipunyai oleh mobil putih. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana perhubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang gas? Semakin besar massa benda, maka semakin berat juga pertambahan panjang petir. Berdasarkan grafik hubungan antara F, N, dan delta M, X, delta L, tentukan konstantanya pegasnya. Berdasarkan grafik hubungan antara K, F, dan delta L adalah cenderung tetap. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimanakah hubungan antara massa beban dengan tambahan panjang tugas? Semakin besar massa benda, maka semakin besar juga tambahan panjang tugas. Berdasarkan grafik hubungan antara F, N, dan delta L, bentuk konstanta pegasnya. Nilai konstanta pegasnya adalah cenderung tetap. Nilai konstanta pegasnya adalah cenderung tetap dari grafik hubungan antara F, gaya, dan pertambahan panjang delta L. Kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah kita dapat simpulkan bahwa jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak memiliki batas elastisitas suatu benda, maka ketambahan panjang akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Ketika sebuah benda yang bersifat elastis seperti karet pentil dapat mengalami perubahan yang panjang ketika ditarik oleh beban, sehingga lebih mudah, namun beda cerita jika kita menarik kencang pegas yang memiliki
memiliki ketetapan pegas yang berat hingga akan lebih berat untuk ditarik atau membutuhkan yang lebih kuat agar terjadi perkembangan panjang. Itulah tadi hasil percobaan kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan persilakan kepada calon pola yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oh iya. Kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2. Yang kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dari kelompok 2. Rumus masalah. Tuliskan rumus masalah terkait gambar di PowerPoint. Perbedaan kenyamanan pada dua mobil saat melewati polisi tidur. Lebih nyaman mobil yang membawa warna putih, dikarenakan lebih tinggi dan memiliki kualitas yang baik, atau pegasnya lebih kuat dan bagus. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana hubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang pegas? Semakin besar massa benda, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegas. Berdasarkan grafik hubungan antara F, N, dan delta L, tentukan konstanta pegasnya. Nilai konstanta pegas dari grafik hubungan antara F dan delta L adalah cenderung tetap. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana hubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang pegas? Semakin besar massa benda, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegas. Berdasarkan grafik hubungan antara F dan delta L, tentukan konstanta pegasnya. Nilai konstanta pegas dari grafik hubungan delta L dan F adalah cenderung tetap. Apa yang dapat Anda simpulkan berdasarkan hasil kegiatan yang telah Anda lakukan? Kesimpulannya, bahwa besar gaya berbanding lurus dan pertambahan panjang semakin besar, gaya yang bekerja pada pegas semakin besar pertambahan panjang pegas. Percobaan menggunakan pegas lebih elastis daripada menggunakan karet kecil. Itulah hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Oh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya untuk kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari Perkenalkan diri dulu ya. Kelompok 3 siapa sih? kelompok kami, yaitu Nur Kalbi, Raihan, Radit, Raja, dan Ali. Rumusan masalah. Rumusan masalah terkait gambar membuat gambar mobil Pajero dan mobil kuda lama. Manakah lebih nyaman mobil Pajero atau mobil kuda lama? Hipotesis. Mobil putih atau mobil Pajero karena kualitasnya lebih bagus dibanding mobil hitam atau mobil kuda lama.
Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimanakah hubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang pegas? Jawaban, semakin besar massa beban, maka nilai pertambahan panjang pegas juga semakin besar. Berdasarkan grafik hubungan antara Fn dan delta L, tentukan konstanta pegasnya. Konstanta pegas di grafik hubungan antara F dan delta L adalah cenderung konstan. Berdasarkan data yang diperoleh bagaimana hubungan antara massa beban dan pertambahan pegas. Semakin besar massa benda maka semakin besar juga Bertambahan. pertambahan panjang pegas. Berdasarkan grafik hubungan antara F, N, dan delta L, tentukan konstanta pegasnya. Konstanta pegas dari grafik hubungan F dan delta L adalah cenderung tetap. Kesimpulan apa yang Anda dapat menyimpulkan berdasarkan hasil kegiatan yang telah Anda lakukan. Dalam percobaan mengenai ukur mobil yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa gaya yang dikerjakan pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar pertambahan panjang, semakin besar pula gaya yang dikerjakan pada pegas. Itulah hasil dari penelitian kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akan buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Sekian dan terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, tadi sudah kita masuk pada sesi presentase. Jadi semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil percobaannya dan selanjutnya Ibu akan masuk pada materi pembelajaran. Tadi Ibu sempat memberikan gambar antara mobil Pajero dan mobil kuda lama pada saat melewati polisi tidur. Jadi kenapa mobil Pajero itu membuat orang merasa nyaman? Hal itu disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya karena jadi alasannya yang pertama, kedua mobil itu sebenarnya memiliki suspensi yang berbeda. Jadi itu alasannya, suspensi yang berbeda. Atau pegas yang berbeda. Mobil Pajero membuat orang merasa nyaman karena sistem suspensi pada mobil Pajero itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan kuda lama. Karena suspensinya panjang maka regangannya pendek sehingga modulus elastisnya besar. Ya. Selain itu, kualitas dari suspensi mobil Pajero lebih baik dibandingkan dengan Mitsubishi kuda. Kemudian, di sini ada mainan. Mungkin anak-anakku pernah lihat. Jadi benda itu sebenarnya ada dua macam berdasarkan elastisitasnya. Ada yang disebut dengan benda plastis, yaitu benda yang jika gaya luarnya dihilangkan maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuknya semula. Contohnya benda plastis adalah plastisin. Seperti mainan anak-anak biasa dijual itu yang dibentuk-bentuk. Nah, kalau kita sudah tidak bentuk, dia tidak kembali ke bentuknya semula, tetapi mengikuti bentuk yang tadi kita lakukan. Ya seperti ini yang ada warna hijau, warna ungu, warna kuning, warna merah. Ini disebut plastisin. Kemudian yang kedua, benda elastis, yaitu benda yang dapat kembali ke bentuknya semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Contohnya seperti karet pentil, apalagi? Pegas. Iya, itu merupakan benda elastis. Ya, ini masuk pada tegangan atau stres. Jadi kalau orang yang tegang, kalau dalam kehidupan sehari-hari biasa dibilang tegang sekali, oh stres sekali. Ya betul itu, di fisika juga dikatakan bahwa dia stres. Tapi stresnya fisika itu beda dengan yang kita lihat di luar. Kalau di fisika orang stres biasanya karena banyaknya gaya. Nah, dibagi dengan luas penampang.
Jadi karena kalau anak-anakku ini jangan terlalu banyak bergaya, nanti stres. Betul juga di fisika seperti itu rumusnya. Stres itu sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Kemudian ada juga yang masuk di sini pada materi tentang pegas, yaitu regangan. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang atau delta L dari satu benda terhadap panjang awal atau L. Selanjutnya modulus elastis. Modulus elastis merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Selanjutnya kita masuk pada hukum Hooke. Jika sebuah benda diberikan gaya sehingga benda tersebut bertambah panjang dan gaya yang diberikan itu tidak melebihi kemampuan pegas atau konstanta pegas, maka pegas itu bisa kembali ke bentuknya semula. Tetapi apabila sebuah benda diberikan gaya dan sebuah pegas diberikan gaya dan gaya tersebut melebihi konstanta pegas, maka pegasnya itu tidak akan bisa kembali ke bentuknya semula, atau pegasnya mengalami yang namanya deformasi, perubahan sifat yang tadinya elastis menjadi plastis. Ini contohnya bila anak-anakku tadi melakukan percobaan dengan menggunakan pegas dan bebannya itu diberikan beban itu tadi kan yang paling banyak itu 250 tadi ya. Ya, kalau misalkan anak-anakku melakukan percobaan itu satu pegas tapi memberikan beban sampai 1000 gram, maka yang akan terjadi itu pegasnya akan lurus, dia tidak akan naik turun lagi, dia akan lurus. Jadi bentuknya kembali menjadi besi. Selanjutnya di hukum Hooke ada juga yang disebut dengan energi potensial. Energi potensial di hukum Hooke itu disimbolkan dengan atau dirumuskan EP sama dengan setengah K kali delta X dikuadratkan. Ya, sekarang Ibu sudah masuk pada kegiatan penutup. Sebelum masuk ke kegiatan penutup, Ibu akan bertanya dulu. Anak-anakku, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, di sini dulu. Kesimpulan saya akan lebih nyaman ketika melewati waktu tidur, belajar lebih nyaman daripada waktu lama karena kan belajar konsistensi lebih tinggi dibanding waktu dalam. Iya, bagus. Betul sekali ya. Selanjutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan percobaan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Berdasarkan grafik hubungan antara gaya F dan pertambahan kajian delta L, maka konstanta Pegas adalah tetap. Iya, betul. Bagus sekali. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Yang percobaan kita tadi, ada yang bisa simpulkan? Iya, silakan. Kesimpulannya bahwa besar gaya berbanding lurus dan pertambahan panjang semakin besar, gaya yang bekerja pada pegas semakin besar pertambahan panjang pegas. Percobaan menggunakan pegas lebih elastis daripada menggunakan karet pentil. Iya, betul. Jadi itu tadi kesimpulan, sudah 3 kelompok mewakili. Artinya anak-anakku sudah bisa menyimpulkan hasil percobaan kita hari ini. Ya, selanjutnya Ibu akan masuk pada tes formatif. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal di asesmen. Silakan anak-anakku jawab soalnya. Ya, dijawab saja di samping itu ya. Ya. Dijawab saja di soalnya ya. Ya, dijawabnya jangan buka HP.
Bagaimana? Sudah selesai? Oke, dikumpul. Dikumpul dengan LKPD-nya ya. Nama-namanya belum ada. LKPD-nya dikumpul juga. Namanya? Ini nama kelompoknya. Sudah? Bawa ke depan LKPD-nya. Ya, sekarang kita masuk pada kegiatan refleksi. Apa yang Anda sukai dari pembelajaran hari ini? Iya, praktek. Seru praktek. Asik. Iya. Mengapa Anda sukai pembelajaran hari ini? Karena menyenangkan. Ya, karena apa lagi? Asik. Semangat, bermanfaat. Iya. Apa yang Anda telah pahami setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, bahan elastis dan plastis, perbedaan Pajero dan kuda lama, apalagi? Modulus elastis. Iya, bisa ditahu ya dari praktek tadi, bisa ditahu ternyata ini panjang awal, ini panjang akhir. Iya. Alhamdulillah banyak hal yang bisa diperoleh dari pembelajaran hari ini. Apakah Anda dapat menguasai materi pembelajaran hari ini? Bisa, alhamdulillah. Berarti tidak ada yang tidak dipahami kalau begitu. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang susunan pegas. Jadi kita akan menghitung bagaimanakah susunan pegas secara seri dan bagaimanakah susunan pegas secara paralel dengan menggunakan hukum Hooke.
Ya, sekarang kita akhiri pembelajaran. Sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pada ini, hari ini kita berdoa menolong pelajaran masing-masing. Berdoa yang lain. Selesai. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipelajari lagi materi untuk minggu depan.